Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komputer terapan jaringan. Jenis-jenis komputer terapan jaringan berdasarkan fungsi alat. Yang pertama, jaringan nirkabel atau wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Sebuah jaringan kabel yang menggunakan frekuensi tinggi, gelombang radio daripada kabel untuk berkomunikasi antara node adalah pilihan lain untuk rumah atau bisnis jaringan. Individu dan organisasi dapat menggunakan opsi ini untuk memperluas jaringan kabel yang ada untuk pergi sepenuhnya nirkabel. Wireless memungkinkan untuk perangkat untuk dibagikan tanpa jaringan kabel yang meningkatkan mobilitas tetapi menurunkan jangkauan. Ada dua jenis utama dari jaringan kabel, peer-to-peer atau ad hoc and infrastructure. Sebuah ad hoc atau jaringan kabel peer-to-peer terdiri dari sejumlah komputer masing-masing dilengkapi dengan kartu antarmuka jaringan nirkabel. Setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan semua komputer nirkabel lainnya. Mereka dapat berbagi file dari printer dengan cara ini, tetapi mungkin tidak dapat mengakses sumber daya kabelan, kecuali salah satu komputer bertindak sebagai jembatan ke LAN kabel menggunakan software khusus. Sebuah jaringan kabel seperti itu terdiri dari jalur akses atau base station. Dalam hal ini, jenis jaringan jalur asing bertindak seperti sebuah hub, menyediakan koneksivitas untuk komputer kabel. Hal ini dapat menghubungkan atau menjembatkan LAN kabel ke LAN kabel, memungkinkan akses ke sumber daya komputer kabel LAN seperti server file atau konektivitas internet yang ada. Ada 4 tipe dasar dari transmisi standar untuk jaringan nirkabel. Jenis ini diproduksi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers. Standar ini mendefinisikan semua aspek frekuensi radio jaringan kabel. Mereka telah menetapkan 4 standar transmisi, yaitu 802, 11, 802, 11A, 802, 11B, 802, 11G. Perbedaan mendasar antara keempat jenis adalah kecepatan koneksi dan frekuensi radio. 802.11 dan 811B adalah paling lambat pada 1 atau 2 Mbps dan 5,5 dan 11 Mbps masing-masing. Mereka berdua beroperasi off dari frekuensi radio 2,4 GHz. 802.11A beroperasi off dari frekuensi 5 GHz, dapat mengirimkan hingga 54 Mbps, dan 811G beroperasi off dari frekuensi 2,4 GHz dan dapat mengirimkan hingga 54 Mbps. Kecepatan transmisi aktual bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah dan ukuran hambatan fisik dalam jaringan dan setiap gangguan pada transmisi radio. Jaringan kabel dapat diandalkan ketika terdapat gangguan dapat mengurangi jangkauan dan kualitas sinyal. Ada banyak manfaat untuk jaringan nirkabel. Yang paling penting adalah pilihan untuk memperluas jaringan kabel Anda saat ini ke area lain dari organisasi Anda, di mana itu akan dinyatakan tidak efektif, biaya, atau praktis untuk melakukannya. Suatu organisasi juga dapat menginstal jaringan kabel tanpa secara fisik mengganggu kerja saat ini atau jaringan kabel. Wi-Fi or OG, jaringan nirkabel jauh lebih mudah untuk bergerak dari jaringan nirkabel dan menambah pengguna ke jaringan nirkabel yang ada mudah. Organisasi memilih untuk jaringan nirkabel di ruang konferensi, lobi, dan kantor, di mana menambah jaringan kabel yang ada mungkin terlalu mahal untuk melakukannya. Yang kedua, jaringan berkabel.
atau wired network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Jaringan kabel juga disebut jaringan internet adalah jenis yang paling umum jaringan area lokal atau LAN. Teknologi sebuah jaringan kabel hanya kumpulan dua atau lebih komputer, printer, dan perangkat lain yang terhubung dengan kabel internet. Internet adalah protokol jaringan kabel cepat dengan kecepatan koneksi dari 10 megabit per detik hingga 100 Mbps atau lebih tinggi. Jaringan kabel juga dapat digunakan sebagai bagian dari jaringan kabel dan kabel lainnya untuk menghubungkan komputer ke jaringan dengan kabel internet. Komputer harus memiliki adapter internet, kadang-kadang disebut kartu antarmuka jaringan atau NIC. Adapter internet dapat di internal atau dipasang di komputer eksternal. Kemudian jenis komputer terapan jaringan berdasarkan alat koneksi. Yang pertama, client server. Client server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan klien atau biasa aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Client server menggambarkan hubungan antara dua program komputer di mana satu program klien membuat permintaan layanan dari program lain, server, yang memenuhi permintaan. Meskipun ide client server dapat digunakan untuk program dalam satu komputer, itu adalah ide yang penting dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan, model client server menyediakan cara yang nyaman untuk menghubungkan program yang distribusikan secara efisien di lokasi yang berbeda. Transaksi menggunakan komputer client server modal sangat umum. Misalnya, untuk memeriksa rekening bank Anda dari komputer Anda, sebuah program client di komputer Anda dan daftar permintaan Anda ke program server di bank. Program tersebut dapat gilirannya meneruskan permintaan ke program klien sendiri yang mengirim permintaan ke server database di komputer bank lain untuk mengambil saldo akun Anda. Keseimbangan dikembalikan kembali ke data bank klien yang pada gilirannya berfungsi kembali ke klien di komputer pribadi Anda yang menampilkan informasi untuk Anda. Client server model telah menjadi salah satu ide sentral komputasi jaringan. Sebagai besar, aplikasi bisnis yang ditulis hari ini menggunakan model client server. Begitu juga dengan program utama internet, TCP atau IP. Lalu yang kedua ada hybrid network. Hybrid network adalah network yang dibentuk dari berbagai topologi dan teknologi. Sebuah hybrid network mungkin sebagai contoh diakibatkan oleh sebuah pengambilan alihan suatu perusahaan, sehingga ketika digabungkan maka teknologi yang berbeda tersebut harus digunakan dalam network tunggal. Sebuah hybrid network memiliki sebuah karakteristik dari topologi yang terdapat dalam jaringan tersebut. Karena topologi ini merupakan gabungan dari banyak topologi, maka kelebihan kekurangannya adalah sesuai dengan kelebihan kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang digunakan dalam jaringan topologi hybrid tersebut. Lalu jenis-jenis komputer terapan jaringan berdasarkan ukuran. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, sekolah, atau kantor. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Ialah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan seluruh komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari WAN ini. Terus yang keempat, internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi yang mulai dari statis hingga yang dinamis dan interaktif.
Oke, itulah penjelasan saya tentang komputer pengantar terapan jaringan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.